janganlah kalian mati, melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengimbau kita hadir. Rasulullah mengajak umat agar menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan. Makna dan tujuannya adalah agar kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita kembali kepada sunnah Rasul. Marilah kita pelajari kembali sunnah-sunnah Rasul yang mungkin terlupakan dalam kehidupan kita selama ini. Dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sampai ajal menjemput. Insya Allah kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya ayuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Tidak akan pernah ada agama yang lain. Dan ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Hanya Islam inilah hadirin sekalian yang mempunyai kitab suci yang asli, yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi di dunia ini, bahkan perkara alam semesta, semua ada di dalam kitabullah sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar, khususnya bagi kita kaum muslim. Maka Nurul Qurbah pada Jumat yang mulia ini yang telah ditetapkan oleh LP2 Syahulu, yaitu hikmah di balik musibah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslim harus selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, baik itu kesenangan maupun musibah, karena musibah itu membawa hikmah. Segalanya harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Apa saja yang berlaku itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Wa in ta'lamu ni'matallahi la yahruha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung nikmat itu. An-Nahl ayat 18. Kita sudah melihat tahun sebelumnya lagi betapa banyak musibah yang menimpa manusia, menimpa diri kita, menimpa umat, bahkan menimpa bangsa ini, menimpa dunia ini. Musibah
musibah banjir, peperangan, kezaliman dan sebagainya, termasuk COVID yang dahulu. Walau apakah itu rekayasa umat atau itu adalah senjata Yahudi dan Abdullah untuk menghancurkan Islam. Walau ini musibah. Semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat manusia dibunuh. Kita lihat, kita mundur dari pandemi yang terjadi. Banyak umat yang menjauh dari masjid, sholat berjarak 1 meter, padahal sahnya sholat apa? Istawu ala tahzalihu fatahzalihu. Apa yang meluruskan sahabat? Malah COVID kemarin 1 meter jaraknya dari sana. Seharusnya umat lari ke masjid karena masjid ini adalah tempat yang suci, tempat perlindungan, bukan menjauh dari masjid. Justru mereka yang menjauh dari masjid, mereka yang ditimpa azab. Masjid adalah tempat ketenangan, tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin sedang rahimahullah, para pejuang agama yang mulia ini. Ketika terjadi suatu musibah, ketika terjadi suatu petaka, maka sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang benar, kita harus memandang musibah ini dalam 2 pandangan. Musibah yang menimpa diri kita harus kita lihat dengan 2 pandangan. Yang pertama adalah pandangan takdir. Takdir Allah, kita telah mengetahui semuanya. Ketika kita melihat berbagai macam musibah, petaka yang menimpa diri kita, yang